Sebetulnya saya maunya syuting di sini karena studio saya belum selesai. Tapi sini lampunya, lihat, aneh ya, iya karena lampunya di bawah. Kalau di studio belum ada meja masalahnya. Lightingnya sih sudah siap. Nah, tuh mau saya unbox. Sambil saya mau ngobrol tentang tren drone 2021 di Indonesia nih yang bakal masuk. Karena ini udah masuk bulan 6 ya, pertengahan tahun. Ada tiga teman-teman, tiga drone yang kayaknya ini bakalan lumayan gitu ya, merangkul kita nih yang selain DJI tentunya, selain Dajiang. Oke, sementara setupnya pakai tripod dulu. Weh, banyak banget tasnya. Ini tas dari Venemia. Terima kasih Venemia dari Mas Santo, Jakarta. Terima kasih, kiriman tasnya banyak banget. Oke, ini nanti akan saya review di vlog sendiri dan langsung saya giveaway kan kepada kalian. Jadi jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, nanti nggak ikut ini. Ini bahannya bagus loh. Jadi 2021 ini ada 3 drone ya. Yang pertama DJI seperti biasa, Dajiang. Yang kedua Parrot akan ngeluarin drone baru. Ada 4 ding. Yang ketiga Skydio akan segera masuk ke Indonesia secara resmi. Ini adalah percakapan saya dengan Skydio, perbincangan, perchattingan dengan Skydio. Ya, mereka akan masuk 2021 ke Indonesia. Mereka yang tadinya cuman di USA dan Kanada aja. Kemudian Power Vision juga akan segera merambah ke Indonesia karena dia adalah produsen drone bawah air tapi sudah bikin gimbal. Dari Blackstone, terima kasih Blackstone. Blackstone apa ini? G8000 gaming headset. Terima kasih Blackstone, akan segera saya review. Kemudian dari 4 produsen atau merek drone tersebut, drone 2021 ini akan segera masuk Indonesia, di mana DJI akan meluncurkan Mavic 3 Pro-nya atau Mavic apa yang kita nggak tahu ya, tapi saya sempat posting di Instagram saya seperti apa sih prototipenya. Ada di Instagram saya, udah pernah saya posting beberapa minggu yang lalu. Kemudian Parrot kemarin baru mengumumkan akan meluncurkan drone barunya. Parrot akan meluncurkan drone barunya ini tanggal 30 Juni jam 4 CEST, jam 4 waktu Eropa. Iya, CEST waktu Eropa ya. Maaf kalau salah. Dan yang terakhir adalah Power Vision. Power Vision saya sedang coba lobby bagaimana supaya saya bisa mereview barang-barangnya, karena Power Vision ini sepertinya mulai mengikuti langkah jejak DJI atau Dajiang. Dari Kolbor ini yang ngirim saya untuk lighting. Jadi review lighting. Berat ini lighting apa coba? Kebuka juga akhirnya. Kolbor CL 100 teman-teman. Kenapa gelap ya? Tadi itu udah terang loh padahal. Nah, Kolbor ini saya pernah dikirim sekali. Lighting kecil yang bisa diatur terang gelapnya, bisa diatur white balance-nya. Keren. Dan ini saya dikirim lagi oleh Kolbor. Thank you Kolbor. Terima kasih Kolbor. Dulu namanya Lumino. Sekarang ganti nama mereka menjadi Kolbor, bukan Lumino lagi. Nah, Power Vision ini sudah ngeluarin drone underwater, drone aerial, dan gimbal itu loh, stabilizernya, tapi buat smartphone. Dan uniknya dia stabilizer smartphone-nya selain ada magnet juga ada ayam suaranya. Ada charger magnetic MagSafe untuk HP Anda yang wireless, charge wireless. Sehingga Anda sebagai calon pembeli drone sangat dituntut untuk bisa lebih bijak memilih drone. Bagaimana bijak memilih drone? Kita pindah ruangan ya.
Oke, saya nggak tahu tuh ayamnya siapa, tapi ya udahlah. Ya kalau hidup bertetangga pasti akan banyak sekali suara-suara yang tidak diharapkan masuk ke dalam kamera. Ya sudah, mau gimana lagi. Wah, panas sekali. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan lebih bijak memilih drone itu begini. Ya, saya sering dengar, saya sering terima DM drone crash dari kawan-kawan. Dengan 90% mereka yang drone-nya crash itu nggak tahu penyebabnya apa. Itu agak memprihatinkan karena bagaikan kita memiliki sebuah kendaraan, begitu mogok nggak tahu penyebab mogoknya apa, ternyata cuman bensinnya habis, atau nggak tahu penyebab mogoknya apa, ternyata karburator atau injectionnya kemasukan kotoran, nggak tahu mogoknya karena apa, ternyata karena businya ada yang mati satu, atau kabel businya tidak connect ke busi koilnya. Nah, loh, saya ini bukan pengemudi expert yang bersertifikat driver international driver car, saya bukan, tapi saya tahu kalau mobil mogok itu apa aja yang pertama harus diperiksa, ya gitu ya. Nggak ada, saya nggak punya sertifikat pilot mobil atau driver mobil, saya nggak punya. Nah, kalian yang sudah punya sertifikat pilot drone tapi drone-nya jatuh nggak tahu kenapa, sebaiknya kalian pelajari dulu drone-nya ya, karena sebetulnya dalam mendapatkan sertifikasi itu pun ketat. Ujiannya itu tidak hanya ujian nerbangin, mahir, bisa salto, bisa manuver, enggak, tapi tahu drone itu gimana, tahu bagaimana baterai drone. Nah, kembali lagi mengenai hal itu tadi, bagaimana Anda harus bijak memilih drone adalah bagaimana Anda harus mengenal sebuah drone. Bagaimana Anda mengenal bahwa drone yang ada di pasaran saat ini adalah hanya sebuah kamera yang dioperasikan jarak jauh. Entah itu nanti DJI terbang, itu adalah kamera yang kalian terbangkan. Parrot terbang bawa kamera, itu adalah kamera yang diterbangkan. Ya, tergantung nanti kebutuhan kamera kalian apa. Kalian ingin butuh kamera yang seperti apa, yang bisa untuk malam hari dan siang hari dengan gambar yang sangat cemerlang, tentunya harganya sangat mahal. Tapi kalau kalian membutuhkan hanya, saya cuma siang-siang sampai sore, malam saya nggak terbang kok, ya sudah, bisa lebih murah. Tapi begitu kalian beli drone yang lebih murah kemudian terbang malam, gambarnya noise, bintik-bintik, kalian komplain. Itu bukan salah drone-nya, itu salah pembelinya karena tidak mau belajar dulu drone itu apa. Pelajari dulu sebelum beli. Nah, ini nanti akan juga ada Power Vision. Power Vision sebetulnya sudah masuk di Indonesia beberapa tahun yang lalu. Kawan-kawan saya yang di pilot drone Sumatera Barat di Padang ada yang sudah punya Power Vision drone underwater. Sudah ada, kalau nggak salah dijual. Coba aja kontak mereka ya. Itu pun hanya kamera yang untuk syuting di bawah laut. Secara fungsi mungkin mau dijadikan bantuan untuk tim SAR, bantuan untuk apapun, itu akan menyesuaikan lagi setelah kamera baru spesifikasi drone-nya. Gitu teman-teman. Gitu juga dengan Power Vision yang aerial Power Vision. Dia punya namanya Power Egg. Jadi drone-nya itu bisa terbang, kameranya itu bisa terbang, juga bisa dibawa sebagai stabilize untuk berwisata, jadi kayak handycam gitu. Bisa untuk itu, bisa ditampilkan ke drone, apa gimana? Saya nggak tahu ya, tapi ada. Nah, kemudian Skydio teman-teman. Skydio ini bukan drone sembarangan loh. Skydio ini drone yang murah dan canggih. Kenapa saya katakan murah? Karena dia waktu diluncurkan dulu harganya hanya $999. Kita nggak lihat kurs deh ya, karena kurs itu nanti akan sudah terpengaruh oleh pajak biaya masuk, sudah terpengaruh oleh ditentukan secara sepihak harganya oleh importir, sudah nggak tahu. Tapi harga aslinya dolarnya adalah $999. Ya, artinya drone merek lain dengan harga $999 belum ada yang bisa secanggih Skydio, yang bisa sensor 360, bahkan dia bisa menghindar saat maju, menghindar saat mundur, menghindar obstacle, maksudnya menghindar penghalang. Itu kan sangat canggih. Kenapa saya bilang itu sangat bagus, sangat canggih? Karena harganya murah, sepadan, worth it, sepadan harga dengan teknologi. Nah, hati-hati, Skydio akan masuk 2021. Tapi sekali lagi kalian harus benar-benar mempelajari yang namanya fungsi drone. Jangan lagi ada pertanyaan, Mas, drone murah yang bisa drone murah itu gimana? Itu banyak sekali, sampai detik ini masih banyak yang bertanya seperti itu ya. Jadi ingat bahwa drone adalah sebuah kendaraan terbang. Maka kalian harus menguasai apa sih kendaraan ini.
Kemudian sebuah drone ada sebuah kamera terbang. Maka kalian harus bisa pandai-pandai memilih kamera apa yang kalian butuhkan. 4 drone segera masuk 2021. DJI udah masuk, Parrot juga udah masuk, tapi ngeluarin yang baru 30 Juni nanti. Hari ini tanggal 4 Juni. Kemudian Skydio akan masuk ke Indonesia rencananya 2021. Power Vision juga akan segera masuk ke Indonesia dengan berbagai produk menyerupai DJI. Drone, kamera, dan stabilize gimbal. Stabilize gimbalnya canggih banget. Aduh, mudah-mudahan saya dikirim buat nge-review. Itu stabilize-nya saya pengen banget itu. Stabilize kamera itu loh. Apa? Iya, smartphone. Murah banget ya.